Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan saudara-saudaraku sebangsa, seiman dan setanah air, di mana saja berada, sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat, saudara-saudaraku, di mana saja berada, bersama lamunan HT Islami Channel di sini. Sebelumnya silakan dibantu di-subscribe dan di-komen agar saya bisa lebih memperbaiki channel ini ke depan. Sahabatku dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan mereaksi tentang permasalahan yang kompleks, yaitu nasabah alawi. Di sini akan kita bahas tentang Rizik Syihab dan Bang Haji Rhoma Irama. Di mana pada beberapa waktu kebelakang, ini Bang Haji Rhoma Irama sempat mengundang Robitoh Alawiyah untuk mengikuti podcast di acara Bisikan Roma. Akan tetapi sampai saiki mereka belum ada yang datang. Dan Bang Haji akan berusaha katanya untuk sampai bisa datang. Maksudnya ingin mengcounter gitu ya. Kan tetapi barangkali prinsip Rizik Syihab udah lain lagi, malah berprinsip Rizik Syihab bahwa Bang Haji sudah berseberangan dan Bang Haji sudah ada di jalan yang salah katanya. Bahkan sempat kembalilah ke jalan yang lurus katanya. Lurus ke cek dia ya, cek Rizik Syihab, cek kita orang mah jalan yang bolak-belok, terjal ya, masuk jurang ya kan. Ya sahabat, permasalahan yang kompleks antara Bang Haji Rhoma Irama dengan Rizik Syihab ini tentang masalah pembahasan nasab. Ya, sebetulnya Bang Haji Rhoma Irama sudah benar, ya, mereka sudah benar mencari kebenaran, mengikuti orang-orang yang benar. Artinya Bang Haji ya saat ini benar ya. Menurut kita, yang kita ketahui lah. Kemudian dia mengikuti orang-orang yang benar, yaitu mencari kebenaran, yaitu Haji Imaduddin. Mencari kebenaran atau kepalidan nasab Alawi. Nah kemudian Haji Imaduddin dan rekan-rekan juga berada di pihak yang benar, mengikuti alur-alur yang benar. Dan tidak pernah Kiai Haji Imaduddin, Bang Haji Rhoma Irama menyontohkan atau memberi contoh, bahkan mengeluarkan doktrin-doktrin yang tidak benar. Nah sekarang kalau kita lihat Rizik Syihab dan Robitoh Alawiyahnya ya, dan Habib-Habibnya mana? Mereka mengaku keturunan Rasulullah tapi berakhlak bejat begitu ya, berakhlak sembrono, sembraul ya, mengeluarkan doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan, merendahkan Nabi Muhammad, bahkan sampai merendahkan Allah. Kalau bisa aku padamkan, itu neraka katanya. Coba itu kan merendahkan. Kemudian sampai mengatakan bahwa Syekh Al-Muqaddam ya, bisa mi'raj 70 kali katanya sehari. Coba. Nabi Muhammad aja satu kali dalam seumur hidupnya. Itu kan merendahkan. Nah, kemudian juga mengeluarkan doktrin-doktrin yang sesat, ya, doktrin-doktrin yang sesat, banyak doktrin-doktrin yang sesat, ya. Silakan dicek di video di channel saya juga banyak. Ya, ya tidak anak buahnya, tidak yang muda, yang tua pun banyak. Taufik Assegaf sendiri masih mengeluarkan doktrin-doktrin yang sesat, ya. Doktrin-doktrin yang sesat banyak itu ya, banyak kita banyak. Di jejak digitalnya banyak.
Jadi kita bicara bukan hoax ya, realita. Nah kemudian juga pihak Ba'alawi ini juga sudah melakukan pembelokan sejarah yang saat ini sedang dicari dan ramai, itu pembelokan tentang pendirian Nahdlatul Ulama oleh Habib Lutfi ya, oleh Bang Lutfi, itu Bang Lutfi di Pekalongan ya. Kemudian pembelokan sejarah lainnya ya, seperti hari kemerdekaan katanya atas persetujuan, kemudian bendera merah putih perintah siapa gitu ya, kemudian burung Garuda, nah, itu kan pembelokan sejarah. Begal sejarah ini Ba'alawi ini begalnya, bukannya Imaduddin begal nasab ya. Begal nasab itu sebetulnya Rizik Syihab CS sudah membegal nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukannya Haji Imaduddin ya. Salah dia. Itu hanya memperbalikan fakta aja supaya narasinya pindah ke orang lain, enggak ke Ba'alawi gitu maksudnya, dipindahkan oleh Rizik Syihab. Rizik Syihab memang jago kalau bicara, sekarang saya kenal dia udah kira-kira 40 tahun yang lalu lah, ya. Kalau udah ngomong rajanya raja ngomong ya. Udah bukan pinter lagi, udah bapaknya pinter kalau ngomong di atas panggung. Udah berapa kali negara ini kena provokator ribut gara-gara dia. 212, 411 gimana? Siapa provokatornya? Bang Rizik, emang siapa? Ya. Bang Rizik gitu. Saya tahu, saya orang Jawa Barat kok ya. Dekat rumah saya dengan Jakarta ya. Tetangga saya malah itu kalau Bahar sama Rizik ya. Iya, seperti itu saudara-saudara. Untuk itu pandai-pandailah kita mencari yang benar, memilih-milih yang benar ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, saya tidak banyak berbicara di sini. Untuk lebih jelasnya mana yang benar, mana yang salah. Bang Haji Romai Rama tindakannya yang salah apa Rizik Syihab yang salah? Nah ini, di sini saudara-saudaralah yang menilai dan memilah-milahnya. Yuk kita pilah secara bijaksana agar kita tidak ikut kepada hal-hal yang kurang baik. Dan masalah nasab ini tindakannya Kiai Haji Imaduddin yang menyelamatkan ulama Nusantara dan peradaban Islam di Nusantara, atau Ba'alawi Rizik Syihab CS yang berlaga mengaku nasab Rasulullah padahal bukan ya, tidak bernasab, tidak ya, secara genetik tidak mustahil ya, mustahil secara genetik itu Ba'alawi itu berketurunan Rasulullah. Secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi ya. Kemudian menurut ilmu filologi jong itu 0, bolong 0. Bohong ya, tidak ada catatan. Secara nasab, secara tes DNA Ba'alawi itu tes DNA-nya G, Rasulullah itu tes DNA-nya J1. Apapun kata orang, itu hasilnya yang benar ya. Dan sudah ramai dibicarakan. Jadi tidak perlu ragu lagi. Tapi kalau bagi Anda yang ragu ya monggo-monggo aja. Ya, untuk itu kita ikuti aja nih. Gimana nih omongannya, celotehannya Bang Rizik ya. Kita dengerin celotehannya Bang Rizik ya, bagi yang mau mendengarkan. Tapi kita dengarkan yuk agar kita tahu ngomong apa Rizik nih ya. Baik saudara-saudara, selamat mendengarkan, semoga bermanfaat dan jadi menambah wawasan buat kita. Nah ini nggak boleh dibiarkan saudara. Nah sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Kagak ngomong siapa lu saudara. Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Roma. Saya sebut namanya saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone, memang nomor-nomor lama udah hilang semua saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Nah, yang namanya sahabat
watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saudara. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Zarkashi, di samping saya istri saya. Artinya mereka-mereka ini jadi saksi apa yang saya bicarakan, saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah, jadi saya sampaikan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah, habis kita doakan, kita sampaikan, Ji, ana dapat kabar ini dari para ba'alwi yang ada di Jakarta, habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang ba'alwi. Nah, terus dia katakan, oh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh, ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah, ini antum ngundang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu, sikap antum seperti membenarkan. Nah, sekarang usul, undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail, undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama ana di mana, kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngeteh. Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini, Ji, dalam telepon. Cuma ini di telepon nggak enak, Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo, ane jelasin. Ente mau kitab apa, kita jelasin. Ente sahabat ana, mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah, saudara. Nah, kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegur. Ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negur aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, saudara. Kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negur gue? Siapa lu mau negur gue? Begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ, saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta. Kita sampaikan. Sampai terakhir kita bilang, al-afuji ya, jangan tersinggung. Ini aneh cuman memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatin antum, Allah jaga antum. Kita doain segala macam doa. Ada istri aneh jadi saksi di samping aneh. Ada supir aneh di depan aneh, saudara, yang ikut mendengarkan, saudara. Nah, akhirnya usul kita diterima. Ya Beb, kebetulan sebetulnya Gus Rumail itu sudah aneh jadwal juga udah untuk diundang Habib besok. Ya baguslah. Nah, besoknya Gus Rumail datang, saya dengarkan itu pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Jadi pada saat dia bicara dengan grup gengnya begal nasab, bicaranya substantif. Diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Pak Alwi. Tapi giliran nanya Gus Rumail tidak substantif, saudara. Sehingga datar begitu aja. Kan Gus Rumail menjawab sesuai pertanyaan, saudara. Kan pertanyaan bisa diatur. Pertanyaan itu dalam teknik dialog, kadang-kadang ada pertanyaan itu dibuat memang untuk mengarahkan orang. Ini polisi paling jago nih soal begini nih. Saya tahu polisi paling jago. Kalau BAP orang ditanya begini sampai ke korek ya, Wak. Saya udah hafal itu, karena kita udah berkali-kali di BAP, saudara. Itu namanya pertanyaan mancing, saudara, untuk kepentingan si polisi. Nah, sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Nah, saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad, saudara, bin Sarman. Dia undang lagi dari grup sana, saudara. Nah, begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek, kenapa ya kok bisa berpihak? Ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah, begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab, begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera.
Nah, jadi begitu saya lihat, oh pantes. Akhirnya saya sampaikan, saudara, ke teman-teman di Robitoh, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Nah, karena kalau sudah tidak kalau orang sudah berpihak tidak objektif. Nggak bisa, orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak. Saudara, dia harus di tengah-tengah, dan pertanyaannya baik ke kanan maupun ke kiri harus, saudara, substantif, menyentuh akar persoalan. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota, saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka, saudara, ya kalau sudah begitu nggak bakal bisa objektif. Maka itu saya usulkan ke Robitoh, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya, apalagi saya, saudara. Nah, jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang. Siapa lu? Nah, kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin, saudara. Itu bahasa jelek. Itu bahasa yang bisa merusak silaturahim. Itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Saya sudah sediakan, kapan Gi? Kalau ente mau, sebutkan aja waktunya kapan. Kita makan siang bareng, kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, ana siap untuk jawab. Nah, tapi belakangan ternyata dia masih makin condong ke sana, dan akhirnya ada sengaja atau tidak sengaja, atau saya katakan Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara, percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Dia sendiri ngomong, ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robitoh, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah, saudara, di hadapan media terus disebarluaskan. Itu fitnah. Dan Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan, tidak pernah, saudara, menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, nggak ada, saudara. Sudah Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robitoh membantah, Robitoh tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Nah, jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robitoh. Habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Robitoh, begitu dong. Itu baru satria bergitar. Kira-kira jelas gak? Habib Hanif paham, Habib Hanif ya? Kan satria, betul? Tanya tabayun, saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana, saudara. Nggak boleh. Bang Haji, ini di rekaman ini saya mau sampaikan, ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Nah, jangan nanti, saudara, akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, ini kan urusannya kan YouTuber bawaannya menarik follower aja, mau salah mau bener, yang penting follower banyak. Nah, kadang-kadang ada orang gara-gara follower lera tuh, mandi di lumpur, mandi kotoran, ada yang aneh-aneh gara-gara untuk apa tuh? Follower. Kenapa sih bisa begitu? Karena makin banyak follower, makin banyak duit yang masuk dari YouTube. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya nggak sebut namanya, saudara. Saya bantah, jangan bilang Ba'alwi ini karena nih geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat.
Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Saya ini Ba'alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Ba'alwi dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Ba'alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Kalau ada seorang yang ngaku Habib terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung dibilang itu doktrin habaib. Nggak bisa begitu dong, saudara. Apa kalau ada 1, 2, 3 orang Jawa, saudara, mencuri, terus kita katakan doktrin masyarakat Jawa mencuri itu boleh? Nggak begitu dong. Masyarakat Jawa itu punya toto kromo tinggi. Nggak ada itu ajaran-ajaran yang merusak, saudara. Betul? Apa boleh kalau ada satu orang Betawi, saudara, atau satu orang Sunda, dia berjudi, saudara, kemudian kita katakan doktrin masyarakat Betawi harus berjudi? Ada begitu? Nggak ada. Itu si pribadi yang bejat, yang rusak. Nggak ada urusan sama suku, nggak ada urusan sama keluarga, nggak ada urusan itu, saudara, dengan budaya seseorang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita nggak mengatakan semua habaib itu bagus, enggak. Oknum-oknum habaib juga banyak yang rusak, yang judi, yang enggak minuman keras, saudara, ada. Siapa bilang enggak, saudara? Yang ngaku turunan Nabi, yang berzina, yang mencuri, ada. Siapa yang bilang mereka tuh kayak malaikat, nggak dosa sama sekali? Nggak ada, saudara. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara, disebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Sampai mereka datang ke MUI, mereka kumpulkan berita-berita tentang oknum-oknum habaib yang rusak, disatukan, dibawa ke MUI. Dia minta supaya MUI ini menyatakan habaib ini, Ba'alwi ini sesat. Dia minta supaya Robito Alawiyah itu dibubarkan. Ada apa, saudara? Ini kalau bukan gerakan politik yang praktis, strategis, saudara, ini nggak mungkin terjadi. Makanya mudah-mudahan rezim ini segera lengser, saudara. Jadi di pemerintahan baru yang akan datang ini harus kita benahi dan harus kita usulkan kepada pemerintah baru yang akan datang agar begal-begal nasab, buzzer-buzzer yang kerjaannya hanya ngadu domba umat, bikin gaduh, semua ditindak secara hukum. Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi itu, saudara. Jadi saya lihat Bang Haji Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi ya jangan salahkan kalau saya mengusulkan Robito tidak usah datang. Saya larang, saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak, jangan, karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Nah, kalau sudah berpihak berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf, kita tidak lagi di barisan yang sama, saudara. Saya bersama Bang Haji Roma Irama, bersama Kiai Haji Hasim Muzadi, bersama Pak Din Samsuddin, saudara, bersama Kiai Haji Zainuddin MZ, saudara. Dulu kami sama-sama bikin organisasi namanya Fahmi Tamami, saudara. Untuk apa? Untuk menjaga masjid-masjid umat Islam agar tidak direbut oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena ketika itu banyak masjid-masjid direbut, saudara. Nah, umat ini goyang. Anak Kiai Hasim Muzadi mengusulkan kita bentuk aja Haji Roma Irama yang menyambut, Kiai Haji Zainuddin sambut, rame-rame, kita sama-sama, saudara. Nah, saya berharap jangan gara-gara soal begal nasab Haji Roma seperti ini akhirnya kita bubar di Fahmi Tamami, ya ikhwan. Padahal organisasi ini bagus. Nama itu kita doakan semoga Bang Haji Roma Irama dapat taufik dan hidayah kembali ke jalan yang benar. Kita nggak minta Haji Roma Irama dukung habaib, enggak. Kita nggak minta dukung Ba'alwi, enggak. Objektif aja. Sebagai seorang YouTuber, podcast, objektif. Jangan memihak. Jangan memihak. Kalau dia tidak memihak, insya Allah siapapun diundang akan datang, saudara. Saya siap datang. Robito kita minta untuk dorong untuk datang. Habib Hanif, semua mantu saya datang. Kalau objektif. Tapi kalau sudah berpihak, dapat nasab pula, saudara. Nah, udah gitu dapat kartu anggota lagi dari geng Imad bin Sarman, saudara. Nah, kalau sudah begitu, maaf, saudara. Hadza firaq baini wa bainak. Ini perpisahan kita sampai di sini.
Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Enggak, saya di sini bukan ingin mengecam atau menjelekkan seseorang. Saya hanya ingin klarifikasi dari hati yang paling dalam. Saya cinta dia, saya kasih nasihat. Tapi kalau dia merasa ditegur, nggak terima, ya urusan dia, saudara. Kita kan nasihat kan nggak maksa orang. Mau diterima alhamdulillah, nggak mau diterima juga nggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan, dan saya minta kepada semua yang ada di sini, sebagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Habib Hanif, mestinya persoalan fitnah nasab ini harus segera kita akhiri sampai di sini, saudara. Nggak usah lagi kita ribut-ribut soal nasab. Yang mau ngakuin silakan, nggak mau ngakuin nggak apa-apa, saudara. Nah, nanti kan ada pengadilan Allah di akhirat. Nah, nanti kita lihat saja siapa yang disambut oleh Nabi dan siapa yang nggak disambut oleh Nabi. Nabi nggak bakal sambut orang-orang yang membenci anak cucunya, saudara. Nabi nggak bakal berikan senyum kepada orang-orang yang benci kepada anak cucunya, saudara. Dan Nabi, saudara, akan menyambut siapa saja dari umatnya yang cinta kepada ahlul baitnya dan cinta kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disambut oleh Nabi, diberikan syafaat oleh Nabi, agar kita bisa masuk surganya Allah dan kumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.